Halo, selamat siang guys. Ini hari hujan gini ya, lebih baik kita membaca atau mendengarkan novel Pendekar Mata Elang episode ke-41 ya. Baiklah sobat, semoga kalian sehat semua ya. Sesampainya di Padepokan Elang Sakti, Pendekar Mata Elang mengetuk pintu gubuknya. Si Elang dari tadi udah mencelok aja tuh di pohon jambu yang deket pondok itu. Kudanya juga dibiarkan aja makan rumput ya yang di sampingnya pondok itu. Deg-degan juga, sudah lama ya enggak ke Padepokan Elang Sakti, Pendekar Mata Elang itu. Sampainya di depan pintu, dia mengetuk pintu. Kula nun, ya punten kalau bahasa Sunda seperti itu kan. Ya, dari dalam, mangga. Putri Rini Kumalasari yang adalah ibunya ya, yang lagi amnesia itu nggak ingat siapa Pendekar Mata Elang itu ya. Dia keluar sama Eyang gendut itu. Alhamdulillah, ketika dia membukakan pintu kaget melihat Pendekar Mata Elang itu berdiri di depannya. Lalu dia peluk sambil penuh kerinduan. Apa kabar kamu, nak? Karena dia udah menganggap anak sendiri ya sama Pendekar Mata Elang. Baik bu, apa kabar juga kalian semua? Tak lupa juga Pendekar Mata Elang bersalaman sama ibu guru silatnya atau yang merawatnya juga itu ya. Setelah dirawat orang utan itu kan dia juga di Padepokan dirawat ya sama Rini Kumalasari dan Eyang Jangkung yang sudah lama pergi ke Pajajaran dan digantikan dengan Eyang Gendut juga. Dia di situ kan mendirikan perguruan Elang Sakti. Dia melatih para anak-anak raja dan saudagar yang ingin belajar ilmu bela diri di situ ya. Eyang Gendut juga berkata, kaget juga kamu datang ke sini. Tapi Eyang senang juga. Tapi adakah sesuatu yang terjadi di sana? Kamu secara tiba-tiba datang ke sini, kata Eyang gendut itu. Ya, ayo mari silahkan duduk. Akhirnya Pendekar Mata Elang, Putri Rini Kumalasari dan Eyang gendut itu duduk. Tak lama kemudian datang juga adik seperguruannya di situ yang lagi belajar juga ikut duduk ya. Dan kebetulan juga mereka udah pada kangen gitu ya. Nah, mereka duduk di situ dan Pendekar Mata Elang pun menceritakan semua hal yang sudah lama ingin ia ungkapkan kepada guru-gurunya dan adik-adik seperguruannya gitulah, tentang kisah hidupnya dari mulai pergi sama Eyang Jangkung ke Pajajaran, terus dia melanglang buana ke kerajaan Sirnagali itu ya. Dia sempat bertemu juga dengan Raja Prabu Suryadikusuma sebelum meninggal ya. Semua senang mendengarkan cerita Pendekar Mata Elang, tapi di samping itu juga merasa terharu dan sedih itu mengingat kelanjutannya akan seperti apa gitu. Sedangkan mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya ayah dan ibunya Pendekar Mata Elang. Masa terlahir dari sepasang orang utan kan gak mungkin, tapi mereka yakin bahwa adalah orang tuanya gitu. Tapi Putri Rini Kumalasari sebagai guru dan
ibu angkatnya pendekar mata elang itu kalau berdekatan dengan pendekar mata elang rasanya ada perasaan lain, sayang banget, kayak seperti kepada anak sendiri gitu. Karena dia itu kan amnesia, belum sadar bahwa itu adalah anaknya gitu. Baiklah Bu, yang aku juga mau bertanya sama kalian. Barangkali kalian itu tahu siapakah sebenarnya orang tuaku gitu. Pendekar mata elang bertanya sama mereka. Terus Rini Kumalasari dan Eyang Gendut bingung. Sesungguhnya kami juga tidak tahu siapa orang tua kamu. Cuma kita menemukan kamu itu kan dalam keadaan dibesarkan sama sepasang orang utan, katanya gitu. Ya gak apa-apa kalau begitu. Aku nanti akan menemui orang tua yang merawatku itu sepasang orang utan, kata pendekar mata elang. Setelah di sana berbincang-bincang, melepas kangen sama Putri Rini Kumalasari dan Eyang Gendut, akhirnya pendekar mata elang pamit mau ke rumah orang utan yang di atas pohon itu. Ya, Putri Rini Kumalasari dan Eyang Gendut itu terharu, sedih juga melihat keadaan seperti ini gitu. Tapi dia mendoakan semoga suatu waktu akan ketemu kedua orang tuanya pendekar mata elang. Akhirnya pendekar mata elang pergi ke rumah sepasang orang utan itu yang di atas pohon yang membesarkan dia waktu bayi itu, waktu terjatuh itu ya. Dia berangkat bersama burung elang dan kudanya dibawa juga ke sana ya. Jalan pelan-pelan, dia menikmati semilirnya angin di hutan itu. Dengan burung elang bertengger di bahunya itu. Kak. Suara kuda pun meringkik, pelan-pelan dia jalan. Kebetulan pas sampai di pohon besar itu, si monyet dan gajah yang dulu suka main bersama pendekar mata elang juga dia menyambutnya dengan senang. Tiba-tiba dari atas orang utan juga senang melihat keadaan. Di bawah ada apa rame-rame. Pas dilihat anaknya itu datang, anak angkatnya. Gitu ya dia. Wow, dia senang jingkrak-jingkrak. Terus monyet dan gajah itu semua burung pada bunyi gitu, karena pendekar mata elang itu menguasai bahasa binatang maksudnya seperti menguasai karena udah lama dia hidup bersama gitu. Dengan penuh rasa haru akhirnya pendekar mata elang naik ke atas dan memeluk kedua orang utan yang telah membesarkannya. Dia ngomong dengan bahasa isyaratnya tentang semua kejadian yang telah berlalu gitu. Sesudah itu pendekar mata elang juga kelihatannya kayak sedih. Orang utan mengatakan dengan bahasa isyaratnya bahwa dia mau mendampingi pendekar mata elang untuk menemui Prameswari itu, yaitu ibunya Ayu Kencana, karena dia sangat sedih melihat pendekar mata elang kalau tidak bisa bersanding dengan Putri Ayu Kencana. Apapun keadaannya, apapun resikonya, dia akan pergi. Sesudah itu pendekar mata elang juga dikasih minum, makan ya paling pisang sama air di batok gitu yang ada di situ ya. Akhirnya beristirahatlah dulu semalam dan besoknya akan melanjutkan perjalanan ke Keraton Sirnagali untuk berangkat bersama pendekar mata elang sama sepasang orang utan, dan akan berjalan mungkin tidak membawa kuda karena mungkin nggak mungkin ya kalau misalkan naik kuda kurang nyaman gitu ya kalau banyakan gitu. Mereka mau jalan aja katanya. Ya udah begitu. Nah begitu sob ya.
eh, cerita tentang Pendekar Mata Elang episode ke-41 ya. Ini aku akan melanjutkan cerita Pendekar Mata Elang ya, episode ke-42. Selamat menyimak, semoga terhibur. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, bagi yang belum, bagi yang sudah, aku ucapkan terima kasih. Sekarang akan melanjutkan tentang Pendekar Mata Elang yang mau berangkat ke Keraton Sirnagali bersama dengan kedua orang utan yang telah merawatnya. Pagi itu matahari bersinar cerah. Kedua orang utan itu atau sepasang orang utan itu ya pergi bersama Pendekar Mata Elang menuju ke Kerajaan Sirnagali. Dia melewati sungai dan hutan gitu ya, sambil istilahnya kayak berjalan-jalan gitu ya, mengenang masa lalu ketika kecil. Dia suka di situ bermain-main di hutan gitu ya, jadi kelewat yang situasi lagi kecil itu. Jauh jalan yang ditempuh, tetapi mereka bertiga gitu ya, berempat sama si burung elang itu ya, semangat aja menuju ke Keraton Sirnagali untuk menemui Permaisuri Rarang Dirja dan Putri Ayu Kencana. Sedangkan kedudukan Pendekar Mata Elang juga sekarang udah menjadi patih gitu ya di Kerajaan Sirnagali karena atas jasanya menumpas pemberontakan waktu itu yang menyebabkan Prabu Suryadi Kusuma meninggal gitu ya, waktu Ayu Kencana diculik. Tetapi kudanya nggak dibawa, kebetulan kuda itu dititipkan di pondoknya pondok Elang Sakti gitu ya. Sebelum berangkat itu mereka ya dititip ke Putri Rini Kumarasari. Saking sayang sama kudanya itu ya, Pendekar Mata Elang itu melilitkan kain yang suka membungkus dia waktu kecil itu ya, waktu jatuh ke jurang terus selalu dibawa-bawa. Saking sayang sama kudanya itu, kasihan, takut dingin gitu ya, dililitkanlah itu si kain sarung itu di lehernya kuda itu gitu ya. Kayaknya ibaratnya kayak begini, ini aku juga ada bersamamu, karena di kain itu kan menempel bau badannya dia gitu. Karena kuda itu sangat dia sayangi, itu pemberian dari Eyang Jangkung gitu ya. Jauh jarak yang ditempuh ceritanya ya, sampailah di kota atau di tempat pemukiman penduduk gitu ya. Di sana ada sebuah pasar. Nah itu orang utan itu mungkin lapar mungkin ya. Wah, masuk ke sana malah ngambil buah-buahan gitu ya. Ya udah dilarang sama Pendekar Mata Elang nanti beli, tapi kan naluri ya namanya juga binatang ya, tetap aja kalau ngelihat buah-buahan banyak seperti itu malah ngambil ke sana, ngambil ke sini, ngambil pisang, ngambil buah, udah gitu menimbulkan kekacauan. Semua itu marah yang di pasar itu, dikejar-kejar lah itu. Mau dipukulin kan duluan dia itu, duluan Pendekar Mata Elang agak di belakang itu sama si burung, si orang utannya duluan ternyata mengambil dagangannya itu, marah semuanya pedagang mau dipukulin. Lantas cepet-cepet Pendekar Mata Elang hampir, stop, janganlah kalian berbuat semena-mena, katanya gitu, berbuat semena-mena gitu. Semua terkejut melihat dia itu kan patih Kerajaan Sirnagali gitu. Oh iya, maaf juragan, kami nggak tahu bahwa ini datang sama Anda. Iya, ayo kasihlah apa yang dia mau, ini saya bayar gitu ya. Udah gitu Pendekar Mata Elang membayar.
Nah udah gitu si orang utannya itu makan aja sepuasnya di situ sama minum. Ya begitu juga si elang sama pendekar mata elangnya juga ya, minum di situ, duduk sejenak, ada jongkok kecil gitu ya. Nah sesudah merasa nggak haus itu ya, udah ada tenaga lagi gitu ya, melanjutkan mereka perjalanan ke Keraton Sirnagali. Nggak begitu lama gitu ya jaraknya dari pasar itu ke Keraton Sirnagali. Pas sampai di depan gerbang, penjaga gerbang kaget melihat pendekar mata elang sama 2 orang utan. Mereka takut juga dan dilarang masuk gitu. Ini orang tuaku, kenapa nggak boleh masuk gitu? Pendekar mata elang, nggak boleh, ini kan binatang, masa dibawa ke dalam gitu. Udah gitu, wah menimbulkan kekacauan, jadi bertengkar mereka. Nah udah gitu datanglah Putri Ayu Kencana keluar. Dia terperanjat, kaget dan seneng ya, tapi heran juga gitu. Tapi dia sedikitnya udah agak mendengar cerita tentang 2 orang utan itu yang membesarkan pendekar mata elang gitu. Udah gitu datanglah Prameswari Rarang Dirja itu. Hei, ada apa itu ribut-ribut katanya gitu. Udah gitu pas dilihat, ini aku membawa kedua orang tuaku ketika berhadapan. Oh kamu pendekar mata elang? Iya, ini aku menepati janjiku, aku membawa kedua orang tuaku. Hahaha, malah diketawain sama semuanya, prajurit semua pada ngetawain. Masa seorang patih kerajaan Sirnagali, anak sepasang orang utan gitu, marah itu dan murkanya. Pendekar mata elang Ayu Kencana itu kasihan sama pendekar mata elang dan sedih melihat keadaan seperti itu. Gak mungkin kamu terlahir dari sepasang orang utan, kata Prameswari. Udah gitu malahan orang utan itu melihat keadaan pendekar mata elang kayak dihina gitu, dia itu seperti mengerti gitu, dan dia ngamuk lah di sana sama prajurit itu, membuat kegaduhan, dan terpaksa itu sama prajurit dikepung. Pendekar mata elang marah habis-habisan. Ya baiklah, kalau memang kalian di sini tidak menerima, aku udah menjelaskan apa yang aku ketahui, bahwa yang aku ingat sejak kecil, inilah yang merawat aku sampai segede ini dan sampai sekarang. Nah ini aku udah bawa karena aku tidak mengetahui, yang aku ingat adalah ini gitu. Udah gitu diketawain sama semuanya. Wah, orang utan itu yang perempuannya itu, yang ibunya itu terluka tangannya guys, tangannya itu kena panah. Bukan main marahnya, ngamuk pendekar mata elang. Udah gitu, baiklah aku lebih memilih pergi daripada begini. Kalau kalian gak menerima bahwa ini adalah orang tuaku, ya udah aku pergi, katanya. Terus dia menggendong orang utan yang perempuannya itu. Orang utan yang jantannya itu ngamuk, itu mau mencakar itu semua prajurit di sana. Tapi udahlah gak apa-apa, pendekar mata elang berbicara pakai bahasa orang utan itu yang dia pahami karena dia sejak kecil gitu. Ya udah kita pulang aja ke padepokan gitu. Udah gitu Ayu Kencana merasa sedih. Bu, janganlah begitu Ibu Ratu, karena ini keadaan belum clear seutuhnya, bahwa gak mungkin manusia itu terlahir dari sepasang orang utan. Tunggulah sampai keadaannya menjadi jelas. Ini masih belum jelas, mana ada manusia terlahir dari sepasang orang utan. Wah, kamu itu
Ayu Kencana, ibu nggak setuju kalau kamu menikah sama dia. Ya tapi ibu udah mengingkari janji bahwa kalau yang bisa menyelamatkan aku dari penculikan Ki Demang dan udah menolong ayah itu waktu itu kan mau ditikahkan gitu kan. Ayah udah bilang, ayah Raja Suryadi yaitu bapak udah bilang bahwa aku mau dinikahkan sama Pendekar Mata Elang. Ya iya, kalau dia anak manusia kan dia anak binatang, mana ada di dunia ini yang kayak gitu. Ini harus ditunggu sampai jelas. Ya pokoknya sampai kapanpun gak setuju. Dan kamu harus memilih jodoh yang lain. Aku gak mau. Aku mau menunggu hal yang lebih jelasnya, Bu Ratu. Ibu, baiklah, coba adalah sedikit rasa keibuanmu untuk membukakan dan merasakan bagaimana cintanya aku sama Pendekar Mata Elang, kata Ayu Kencana. Baiklah, akan aku kasih kesempatan sampai jelas duduk perkara yang sesungguhnya. Setelah itu mereka prajurit semua disuruh masuk lagi ke dalam keraton dan Pendekar Mata Elang mau pergi. Ayu Kencana menghampiri dengan rasa sedih dan dia membelai rambutnya Pendekar Mata Elang dan juga memegang tangan orang utan yang terluka itu. Aku tetap akan menunggumu sampai keadaan menjadi jelas secara hakiki. Baiklah putri, aku pergi dulu. Nanti suatu waktu aku kembali lagi ke sini. Dan mereka pun berpisah dengan penuh rasa sedih. Ya sekian dulu guys. Maaf, aku baper kok jadi nangis sendiri ya. Iya, sampai di sini dulu ya Pendekar Mata Elang episode ke-42. Jangan lupa nantikan kelanjutnya di video yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.